Secara geografis, Semarang terletak antara 6 derajat 50 menit sampai 7 derajat 10 menit lintang selatan dan garis 109 derajat 35 menit sampai 110 derajat 50 menit bujur timur. Dengan batas-batas sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah barat dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang. Suhu udara berkisar antara 20-30 Celcius dan suhu rata-rata 27 Celcius. Kota Semarang memiliki luas 373,70 km atau 37.366.836 hektar, terdiri dari 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Penduduknya sangat heterogen, terdiri dari campuran beberapa etnis, yaitu Jawa, Cina, Arab, dan keturunan. Juga etnis lain dari beberapa daerah di Indonesia yang datang di Semarang untuk berusaha menuntut ilmu maupun menetap selamanya di Semarang. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam. Kemudian berikutnya adalah Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Mata pencaharian penduduk beraneka ragam, terdiri dari pedagang, pegawai, pemerintah, pekerja pabrik, dan petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang identifikasi iklim Kota Semarang, yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rehan Noval Bakri. Yang kedua ada Nina Rahmania. Yang ketiga adalah Kemal Fatih Hisham. Yang keempat ada Izati Ulinuha. Yang kelima ada Egza Febrianti Makfiro. Berikut adalah data curah hujan 10 tahun terakhir di Kota Semarang. Kami mendapatkan semua data ini dari website resmi BMKG. Langsung saja, pada bulan Januari rata-rata curah hujan adalah 290,97. Pada bulan Februari rata-ratanya 227,79. Pada bulan Maret rata-rata curah hujan adalah 147,54. Pada bulan April rata-ratanya 141,67. Pada bulan Mei, rata-rata curah hujan 119,7. Pada bulan Juni, rata-ratanya adalah 82,27. Pada bulan Juli, rata-rata curah hujan 50,88. Pada bulan Agustus, rata-ratanya 20,49. Pada bulan September, rata-ratanya 26,14. Pada bulan Oktober rata-ratanya 67,69. Pada bulan November rata-rata curah hujannya 187,18. Dan terakhir pada bulan Desember rata-ratanya adalah 185,80. Dan juga ada bulan kering, bulan basah, dan bulan lembab. Berikut adalah data-datanya sampai 2020. Schmidt dan Ferguson. Schmidt Ferguson mengklarifikasikan iklim berdasarkan jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah. Suatu bulan disebut bulan kering jika dalam suatu bulan terjadi curah hujan kurang dari 60 mm. Disebut bulan basah jika dalam satu bulan curah hujannya lebih dari 100 mm. Iklim Schmidt dan Ferguson sering disebut juga Chi model karena didasarkan atas nilai Chi. Nilai Chi dirumuskan sebagai berikut. Chi sama dengan rata-rata jumlah PK per rata-rata jumlah BP dikali 100%. Rata-rata jumlah BP atau bulan basah adalah banyaknya bulan basah dari seluruh data pengamatan dibagi jumlah tahun data pengamatan. Demikian pula rata-rata jumlah bulan kering atau PK adalah banyaknya bulan kering dari seluruh data pengamatan dibagi jumlah tahun data pengamatan. Berdasarkan data curah hujan Kota Semarang, rata-rata bulan basah atau BP ialah 6,1, sedangkan rata-rata bulan kering atau BK ialah 3,7. Nilai Q ialah rata-rata jumlah BK dibagi rata-rata jumlah BP dikali 100%. Sama dengan 3,7 dibagi 6,1 dikali 100% dan memiliki hasil ialah 60,65%. Dari besarnya nilai Q ini selanjutnya ditentukan tipe curah hujan dari suatu tempat atau daerah dengan menggunakan tabel Q atau diagram sekitar kriteria klasifikasi tipe hujan menurut Schmidt and Ferguson. Kan tadi data curah hujan nilai Q dari Kota Semarang ialah 60
60,65%. Dari tabel tersebut, Kota Semarang ialah kota D atau kota dengan memiliki sifat sedang. Klasifikasi Aldeman. Penentuan iklim menurut Aldeman menggunakan dasar yang sama dengan penentuan iklim menurut Schmidt Ferguson, yaitu unsur curah hujan. Bulan basah dan bulan kering dikaitkan dengan kegiatan pertanian di daerah tertentu sehingga penggolongan iklimnya disebut juga zona agroklimat. Dalam metode ini, dasar penentuan bulan basah, bulan lembab, dan bulan puring sebagai berikut. Bulan basah apabila curah hujannya lebih dari 200 mm. Bulan lembab apabila curah hujannya 100-200 mm. Bulan kering apabila curah hujannya kurang dari 100 mm. Pengertian dari tanaman semusim. Tanaman semusim adalah tanaman yang hidupnya relatif singkat dan dipanen dalam satu musim, yaitu antara 3-4 bulan. Jenis ini memerlukan pergantian generasi dalam kehidupannya dan membutuhkan perawatan dan pemeliharaan yang lebih intensif. Pengertian dari tanaman tahunan adalah tanaman yang hidupnya sepanjang tahun dan akan dipanen sepanjang tahun pula, sampai tanaman tersebut tidak berproduksi lagi. Akan tetapi harus menunggu beberapa tahun hingga tanaman itu dapat berproduksi lagi dan dapat dipanen. Hal ini juga mempermudah dalam hal perawatan. Contoh dari tanaman tahunan yang ada di Kota Semarang yang dapat diterapkan antara lain yaitu tetean yang dibentuk sesuai keinginan, penempatan tanaman hias seperti pisang hias pada lokasi yang sesuai, dan lain-lain. Sedangkan contoh tanaman semusim di Kota Semarang yaitu meliputi semua vegetasi yang diterapkan yang tergolong ke dalam jenis tanaman di Kota Semarang, antara lain pohon contohnya palem, ketapang, pinus, dan lain-lain. Perdu contohnya Sri Rejeki, Kosandra, dan lain-lain. Semak contohnya Bougainville, Asoka, dan lain-lain. Ground cover contohnya lili, paris, kokot merah, dan lain-lain. Rumput tanaman merambat contohnya anggrek dan dalaran. Dan tanaman air. Kota Semarang memiliki potensi perikanan yang melimpah, diantaranya potensi perikanan air tawar, potensi perikanan air laut, dan perikanan budidaya. Semarang merupakan ibu kota Jawa Tengah yang terletak di wilayah pesisir utara Pulau Jawa sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi di sektor perikanan. Penataan dalam mengolah potensi tersebut agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Salah satu kegiatan perikanan Kota Semarang yang sekarang sedang berkembang yaitu pengolahan hasil perikanan. Keberadaan kelompok-kelompok pengolahan ikan dan perusahaan mengolah hasil perikanan di Kota Semarang dirasakan mampu mendukung pengembangan potensi pembangunan perikanan, baik dari pemanfaatan hasil perikanan maupun penyerapan tenaga kerja. Produksi pengolahan hasil perikanan sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan lokal dan sekitar Jawa Tengah. Kebutuhan konsumsi makan ikan penduduk Semarang sendiri sebesar 22,37 kilo per kapita per tahunnya. Berarti kebutuhan ikan sebesar 1.356,017 ton. Bahkan, jika Semarang berhasil meningkatkan produksi perikanan dari pengolahan hasil perikanan, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan ekspor. Perairan Semarang merupakan salah satu perairan yang sangat penting keberadaannya bagi daerah di sekitarnya sebagai pusat perkembangan dari Provinsi Jawa Tengah. Perairan Laut Semarang kemungkinan dapat dipergunakan sebagai area budidaya laut. Karakteristik lingkungan di daerah perairan Semarang secara umum relatif hampir sama dengan beberapa perairan pantai Indonesia yang lainnya. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan yang berarti. Salah satunya adalah ditemuinya beberapa buah kanal banjir yang bermuara di perairan pantai Semarang. Bentuk pantainya merupakan perairan pantai terbuka, di mana langsung berhadapan dengan Laut Jawa. Kualitas air, sedimentologi, dan geometri pantai seluruhnya dipengaruhi oleh keberadaan dinamika perairan di sekitarnya, sungai, banjir kanal timur, dan pelabuhan Tanjung Emas. Bentuk topografinya dipengaruhi oleh meteorologi dan lingkungan laut umum.